Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah juga mengumpulkan kita di surganya nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini permintaan khusus ya. Waktunya pun juga khusus karena bukan waktu giliran saya sebenarnya. Ya. Menggantikan yang seharusnya, tapi lagi ada keperluan yang tidak bisa digantikan. Saya pikir tadinya Bapak Ibu juga bakal liburan karena long weekend. Seperti itu. Kalau saya liburan saya begini. Melanjutkan pembahasan tentang tentang faraid, ya, tentang waris. Dan saya sudah mencoba untuk menyusunnya agar lebih sistematik gitu, sehingga nanti bisa lebih mudah dipahami. Dan karena ini lebih banyak kepada case-nya, ya, kasus-kasusnya, jadi mungkin nanti saya akan sedikit saja memberikan gambaran sebagai pengantar. Setelah itu kita banyak diskusi dan tanya jawab. Walaupun saya juga nggak tahu nih apakah akan bertanya tentang case-case secara lugas, karena kadang-kadang kalau mau ceritain kasus pribadi suka ada yang punya hambatan. Entah apakah nanti akan ditanyakan secara langsung atau secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu bisa macam-macam, misalnya lewat WA. Tapi kalau lewat WA hampir pasti sulit untuk menjelaskannya. Bapak Ibu sekalian, kalau ngomongin ilmu waris ini ada dua babnya. Yang pertama kita bicara tentang ilmunya dan tentang fikih warisnya, dan yang kedua kita bicara tentang pembagiannya. Ya. Nah, kalau udah bicara tentang pembagian, ini kita bicara tentang kasus-kasus yang ada. Namun tidak mungkin bicara tentang pembagian kalau kita belum tahu ilmunya. Tapi kita bicara ilmunya pun sebenarnya cukup banyak. Dan dalam proses kasus nanti kadang-kadang dia agak ribet, gitu. agak rumit, agak sulit, dan memang membutuhkan kemampuan dasar ilmu matematika, ya, seperti itu. Jadi kalau orang matematikanya terbatas, maka biasanya akan sulit untuk memahami dan dalam proses pembagian, atau butuh waktu lah, kalau logika matematikanya tidak berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang ilmu faraid, maka secara definisi, ya, faraid itu secara bahasa. Jadi selalu pendekatannya di dalam Islam itu dua, secara bahasa dan secara istilah.
atau secara istilah lughatan dan syar'atan, ya. Secara lugah, secara bahasa, dan secara syar'i. Secara syar'i itu secara istilah, terminologi dalam agama. Secara bahasa, faraid itu bentuk jamak dari fariidhah, ya. Dan fariidhah itu artinya bisa wajib, tapi juga bisa berarti ukuran, ya. Bisa berarti wajib atau bisa berarti ukuran. Itu secara bahasa. Namun secara istilah atau secara syar'i, ilmu faraid itu adalah fikih tentang warisan dan perhitungannya. Itu ilmu faraid, atau kita biasa menyebut dengan ilmu waris. Fikih tentang warisan dan perhitungannya. Fikih itu maknanya bukan hanya hukum, tapi fikih juga bermakna pemahaman. Jadi pemahaman tentang warisan dan perhitungannya, serta hukum tentang warisan dan perhitungannya. Dan objek dari ilmu faraid ini adalah harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia, ya. Dan harta peninggalan ini dilihat dari pembagiannya dan bagian dari masing-masing waris. Jadi objeknya adalah harta dari si mayit, dan harta ini ada dua yang diperhatikan. Dan pertama tentang pembagiannya, dan siapa yang dibagi dengan bagian-bagiannya masing-masing. Dan tujuan dari ilmu ini atau tujuan dari ilmu faraid ini adalah agar tersampaikannya harta warisan kepada orang yang berhak, sehingga tidak ada yang dizalimi dan tidak ada yang menzalimi. Ini perlu dicatat, ya. Jadi tujuan dari ilmu faraid itu menyampaikan harta warisan kepada yang berhak, yaitu ahli warisnya, tanpa sehingga tidak ada yang menzalimi dan tidak ada yang dizalimi. Artinya apa? Ketika tanpa ilmu faraid, maka dia pasti akan ada yang menzalimi dan ada yang dizalimi. Walaupun waalaikumsalam, ahlan baik. Walaupun dalam pandangan manusia mungkin adil, gitu. Ya, dalam pandangan manusia mungkin dia menganggapnya adil, tapi dalam kacamata hukum Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi tidak adil. Ketika kita bicara tentang hukum, ya, hukum faraid saya sampaikan di pekan lalu, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu bagi sekumpulan orang. Jadi ketika ada sekumpulan orang, sudah ada satu yang menguasainya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah, kumpulan orang di sini tentu maknanya adalah kumpulan yang dengan keberadaan satu orang yang menguasai itu, maka itu bisa mencakup atau menghandle sekumpulan orang itu. Dan setiap ilmu-ilmu yang fardu kifayah itu berbeda-beda. Kalau kita bicara ilmu-ilmu dunia, misalnya fisika, kimia, biologi, matematika, mungkin satu yang menguasai ilmu tersebut, dia bisa mengcover orang yang luas, yang banyak. Tapi dalam ilmu yang lain boleh jadi mungkin hanya mengcover sebagian orang yang lebih sedikit. Termasuk di antara ilmu faraid. Kalau seandainya dalam satu lingkup masyarakat hanya ada satu orang dan ternyata satu orang itu bakal muntah-muntah, gitu. Karena banyak yang diurusin, ya. Ada perbandingannya satu orang ngurusin sekian ratus ribu masyarakat, maka berarti dia belum mencukupi
mungkin dibutuhkan 2 orang, mungkin dibutuhkan 3 orang. Nah, ditambah lagi, ya, ketika kita bicara tentang keutamaan dari ilmu faraid, maka ilmu faraid itu adalah seafdol-afdolnya ilmu, dan dia adalah ilmu yang paling mulia dan punya kedudukan yang mulia. Jadi kalau disebut seafdol-afdolnya ilmu, dia adalah ilmu yang paling mulia dan punya kedudukan yang mulia, maka insya Allah orang yang punya kesadaran dia akan berlomba-lomba untuk mempelajarinya. Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah akan menyebutkan, belajarlah ilmu faraid, kemudian ajarkanlah kepada orang-orang. Karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu. Ya, ilmu faraid itu setengah dari ilmu. Tahu nggak Pak, kenapa setengah dari ilmu? Ya, karena ilmu faraid itu ilmu tentang waris. Waris itu ilmu tentang apa yang dimiliki orang yang sudah mati. Ilmu faraid itu ilmu yang membahas tentang sesuatu ketika orang sudah mati. Sementara manusia cuma punya 2 keadaan, hidup dan mati. Jadi kalau urusan hidup ya diatur dengan ilmu yang lain, ya kan? Banyak ilmu, tapi kalau urusan matinya diatur dengan ilmu, makanya dia separuh dari ilmu, ya kan, yang ada. Dan kata waris ya, walaupun faraid dengan waris itu 2 hal yang berbeda. Tapi faraid itu membicarakan tentang waris, dan waris itu sendiri dari kata irsu. Ya, irsu itu dalam bahasa atau secara bahasa berarti sisa peninggalan. Ingat, sisa peninggalan, bukan peninggalan, tapi sisa peninggalan. Ya. Dan pindahnya sesuatu dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pindahnya sesuatu dari satu orang kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan waris. Dan di dalam istilah ilmu faraid, ya kan, maka waris itu maknanya adalah hak yang bisa dibagi-bagi, kan, untuk yang berhak setelah meninggal pemiliknya. Jadi ada hak yang bisa dibagi-bagi kepada yang berhak setelah pemilik hak itu meninggal. Ya. Hak itu apa? Ya, termasuk diantaranya adalah harta. Orang yang punya harta, hartanya bisa dibagi-bagi setelah yang punyanya meninggal. Ya, seperti itu. Dan penyebab dibagi-baginya adalah satu, karena ada hubungan kekerabatan, ya, atau nasab. Ya. Yang kedua, karena ada hubungan perkawinan. Dan yang ketiga, karena ada hubungan kalau di beberapa itu disebut walak. Ya. Tapi maknanya di sini adalah memerdekakan. Nanti terkait dengan budak. Ya, seperti itu. Jadi budak itu tidak bisa mewariskan dan diwariskan. Ya. Jadi ketika jadi kalau dulu tuh ada budak, ada maula. Maula itu orang yang mengabdi. Dia bukan budak, tapi dia mengabdi kepada seseorang. Nah, untuk orang-orang seperti ini, ketika dia memiliki harta dan kemudian dia mati, maka hartanya tidak bisa diwariskan, ya, kepada anaknya segala macam. Tapi hartanya menjadi milik bagi orang yang memiliki dia, itu majikannya. Tapi ini konteksnya adalah perbudakan, ya, bukan, dan itu tidak ada di masa ini, ya, bukan khadimah, orang yang membantu kita, bukan. Ya. Ini yang terjadi di sebagian masyarakat di Saudi. Ya. Ketika khadimah yang diberangkatkan dari Indonesia, ya dianggapnya sama seperti budak. Akhirnya apa?
dan diperlakukan semaunya, ya. Nah, Bapak sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan ilmunya secara sekilas. Kemudian ada beberapa hal yang harus didahulukan, ya kan? Harus didahulukan dari harta waris. Tadi ingat ya, yang dibagi adalah sisa peninggalan. Artinya apa? Ada yang harus didahulukan sebelum terjadi sisa. Jadi ketika seorang mati, maka ada harus didahulukan. Pertama, mengurus jenazahnya sampai tuntas. Yang kedua, hutang piutangnya, ya kan, diselesaikan. Baik hutang hutangnya kepada Allah atau kepada makhluk, ya, kepada manusia. Kepada Allah apa? Misalnya dia punya hutang puasa, ya kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kan, menyelesaikan wasiatnya kalau ada, ya, kalau dia berkaitan dengan harta peninggalannya. Dan yang keempat, setelah itu yang tersisa baru dibagi waris. Jadi jangan dibagi dulu baru dipakai untuk menyelesaikan urusan jenazah, tapi dipakai dulu untuk urusan baru dibagi. Ya, nanti termasuk diantaranya ya pengurusan jenazah dalam bab-bab yang memandikan, proses ini jenazah itu kan butuh biaya semua tuh, ya. Maka itu dikeluarkan dulu dana dari harta waris yang ada. Rukun waris ada 3, ya, rukun waris. Jadi ada rukun, ada syarat, ada sebab dan penghalang waris. Ada rukun waris, ada sebab waris, ada penghalang waris, ada syarat waris. Rukun waris itu ada 3. Yang pertama al-muwaris. Al-muwaris itu artinya orang yang meninggal, orang yang mewariskan. Ya, atau dalam bahasa lain itu kalau di Al-Quran disebut yang mempusakai. Jadi orang yang mewariskan. Yang kedua al-waris, yaitu orang yang menerima warisnya. Dan yang ketiga adalah harta yang diwariskan. Kalau salah satunya nggak ada, nggak bisa, ya kan, waris itu ditegakkan. Ya, yang mewariskan nggak ada, apa yang mau diwariskan, yang mewariskan nggak ada, gitu. Apa yang mau diwariskan? Ya. Dan yang mewariskan itu syaratnya dia udah mati. Gitu. Jadi kalau belum mati, nggak ada yang namanya warisan. Gitu. Jadi syaratnya ada yang mati dulu. Gitu. Ya. Yang kedua, al-waris, yang mewariskan. Yang mati ada, yang mewarisi nggak ada. Ya nggak bisa jalan juga. Apalagi kalau yang mewariskan ada, yang diwarisi ada, tapi harta warisnya nggak ada. Ya nggak ada yang bisa dibagi juga. Jadi kan, ya, seperti itu. Nah, apa yang mau dibagi? Oh, Allah. Jadi makanya sebisa mungkin kita punya simpanan yang itu, kita punya sesuatu yang bisa Lalu kemudian syarat waris. Ya, ini penting untuk dipahami. Yang pertama, syarat waris yang pertama itu, ya kan, 1, yakin meninggalnya pemberi waris baik secara hakiki ataupun secara hukum. Jadi harus diyakini dulu nih, ya kan, meninggalnya si pemilik harta, ya kan, orang yang akan mewarisi, diyakinkan dulu dia meninggal. Baik diyakinkan secara hakiki emang kita lihat dia meninggal, gitu. Ya, dia meninggal, kita talkinin, gitu, dan dia memang meninggal dan dinyatakan meninggal oleh dokter misalnya, ya kan.
dan kemudian dikubur. Ya, seperti itu. Itu satu. Yang kedua secara hukum. Ya, nah, makna secara hukum ini para ulama menyebutkan adalah orang dikatakan dia. Jadi kalau ada orang yang hilang, ya, bapaknya hilang, atau mungkin ya pokoknya dia menghilang lah karena satu peristiwa musibah, bencana atau apa gitu sehingga terpisah gitu kan. Maka dia dinyatakan meninggal secara hukum itu dan disepakati ketika usianya sudah mencapai 90 tahun. Jadi ketika sampai di 90 tahun, maka dia nggak ketemu-ketemu nih, maka dia dianggap meninggal. Jangan baru hilang 35 tahun, kalau dihitung umurnya baru 65, udah kamu meninggal lah gitu kan. Nggak boleh. Udah ngebet banget gitu pengen bagi warisan. Ya kan, nggak boleh. Ya kan? Jadi harus ditunggu sampai dalam hitungan waktu itu umurnya 90 tahun. Ya kan? Baru kemudian dia bisa dinyatakan secara hukum dia meninggal. Ya, itu apa? Jadi sebisa mungkin jangan sampai ya kan, yang mewarisi itu meninggalnya tanpa diketahui. Ya, harus diketahui. Jadi dijaga benar tuh orang tua jangan sampai hilang. Ya. Tapi tujuan ngejaganya bukan biar warisannya cepat dibagi, bukan gitu. Maksudnya emang tugas anak itu ngejagain orang tua. Motif namanya, modus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, diyakini hidupnya penerima waris ketika pemberi waris meninggal dunia, walaupun hanya sesaat. Ya, diyakini meninggalnya penerima waris ketika si pemberi waris meninggal dunia, walau selisihnya sesaat, Pak. Nah, ini kasus-kasus gini banyak nih, Pak. Ya, sering bikin masalah. Ya, kecelakaan, suami istri satu mobil, bapaknya meninggal, ibunya gawat, koma di rumah sakit. Berarti kan bapaknya meninggal duluan, kan? Kalau bapaknya meninggal duluan, walaupun ibu istrinya dalam keadaan koma, tapi dia ahli waris. Tapi ternyata 3 jam kemudian istrinya meninggal. Jangan dianggap ya udah kan udah mati dua-duanya gitu. Enggak. Ya, harus dihitung dulu jatah si ibu. Gitu. Walaupun dia meninggal hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam setelah suaminya meninggal. Atau bahkan hanya 1-2 menit setelah suaminya meninggal misalnya. Maka harus dibagi dulu harta si bapak ini yang salah satu ahli warisnya si ibu. Kemudian si ibu meninggal, baru harta waris si ibu dibagi lagi. Ya, jadi nggak bisa dipukul rata. Ya, udah mati ini dua-duanya, enggak. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah mengetahui arah dari ketentuan warisnya. Artinya pembagiannya harus tahu. Itu syarat dari waris. Kemudian yang berikutnya sebab waris. Sebab waris juga ada 3 yang tadi sudah saya sebutkan. Satu karena faktor pernikahan, yang kedua karena dimerdekakan, dan yang ketiga karena faktor nasab atau keturunan. Ya, karena pernikahan berarti suami dan istri. Karena dimerdekakan berarti dia budak atau maula tadi. Dan karena nasab berarti dengan anak keturunan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghalang waris. Penghalang waris juga ada 3. Ya, penghalang waris yang pertama hamba sahaya. Tadi saya sebutkan, budak. Ya, hamba sahaya itu tidak bisa mewarisi atau diwarisi. Dia terhalang dari waris. Ya. Yang kedua, membunuh. Ya, membunuh untuk tujuan
waris. Ya. Bapak matinya lama banget gitu kan. Kalau duit. Ya. Kemudian dirancanglah pembunuhan buat bapaknya. Wah, dia gak berhak waris. Ya. Jadi Islam tuh melindungi harta si pewaris. Ya. Jadi jangan sekali-sekali berpikir seperti itu. Ya. Udah nggak dapat waris, urusannya sama polisi. Ya, sekalian. Yang ketiga, beda agama. Ya, jadi ketika beda agama dia akan terhalang mewarisi atau diwarisi. Ya. Nah, Bapak sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti ada ketentuan bagian waris dalam Al-Qur'an. Nah, sebenarnya kadang-kadang orang ribet dalam bab ketentuan. Sebenarnya bagian waris dalam Al-Qur'an itu mudah cara ngafalnya. Ada yang setengah, lalu setengahnya, lalu setengahnya. Jadi ada yang setengah, setengah dari setengah berapa? Seperempat. Setengah dari seperempat, 8. Kemudian ada yang 2/3. Lalu setengah dari 2/3. Berapa? Setengah dari 2/3 berapa? Ya dua kan atasnya 2 kan? Dibagi 2 sepertiga gitu. Ya, jadi 2/3, setengah dari 2/3 yaitu sepertiga, lalu setengah dari sepertiga berapa? Seperempat. Udah itu doang. Jadi setengah, setengahnya dari setengah, seperempat, setengahnya dari seperempat, 1/8, 2/3, setengahnya dari 2/3, sepertiga, dan setengahnya dari sepertiga, 1/6. Udah itu doang, pembagiannya cuma itu. Ya. Paling nanti tinggal yang dipikirin siapa yang berhak dapat setengah, siapa yang berhak dapat seperempat, 1/8, 2/3, sepertiga, dan ya kan, 1/6. Ya. Tapi untuk ngapalin pembagiannya nggak keluar dari situ, Pak. Jadi kalau dia bilang, wah ini 1/10 nih, pasti salah. Karena nggak ada 1/10. Ya, iya, ngarang gitu. Jadi angka yang dipakai cuma setengah, seperempat, 1/8, 2/3, sepertiga, dan 1/6. Ya, seperti itu. Lalu kemudian ahli waris. Ahli waris dari golongan laki-laki itu ada 15, Pak. Ya, ahli waris dari golongan laki-laki itu ada 15. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah. Artinya generasi cicit segala macam yang laki-laki. Namanya? Ya? Oh, yang segaris, iya betul. Segaris betul. Ya. Segaris ke bawah, ya. Karena segaris bisa segaris ke samping, ya. Yang ketiga, laki-laki yang ketiga yang berhak waris adalah bapak. Yang keempat, kakek. Yang dimaksud dengan kakek ini adalah bapaknya bapak. Ya, bapaknya bapak dan seterusnya ke atas. Yang kelima, saudara sekandung yang laki-laki. Saudara, saya sebut saudara. Kalau perempuan nanti saudari. Ya. Saudara sekandung. Artinya seibu sebapak. Yang keenam, saudara sebapak. Laki-laki. Yang ketujuh, saudara seibu. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara sekandung. Yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara sebapak. Ya. Kan ada kan ya yang punya saudara sebapak kan? Yang ke-10, paman. Nah, paman ini hati-hati. Karena kalau dalam bahasa kita, paman itu saudaranya bapak, saudaranya ibu disebutnya paman. Nah, kalau di dalam Islam itu nanti penyebutannya berbeda. Ya, makanya dia harus dikembalikan kepada bahasa aslinya.
Yang dimaksud dengan paman di sini adalah saudara laki-laki bapak. Ya, bukan saudara laki-laki ibu. Ini saudara laki-laki bapak. Bapak si mayit maksudnya, ya. Ya, yang sekandung. Yang ke-11, saudara laki-laki bapak yang sebapak. Ya, saudara laki-laki bapak yang sebapak. Tidak yang seibu. Ya. Yang ke-12, anak laki-laki paman sekandung. Dan yang ke-13, anak laki-laki paman yang sebapak. Ya, anak laki-laki paman itu berarti apa? Sepupu. Anak laki-laki paman si mayit. Berarti sepupunya mayit. Ini kita lagi ngomongin mayit nih, Pak. Gitu. Ingat nih yang lagi ngomongin mayit nih. Gitu. Bukan itu ya. Seperti itu. Ya. Ya. Tapi ngomongin mayit yang ini, si mayit kita nggak akan dosa, si mayit nggak akan protes. Ya. Asalnya kan ngomongin bagian, bukan ngomongin jelek-jeleknya dia, bukan. Gitu, ya. Lalu yang ke-14, suami, ya. Bukan suami kita, suami si mayit, ya. Yang ke-15 akan laki-laki. Nah ini penting, laki-laki yang memerdekakan. Ya. Jadi kalau yang meninggal itu dimerdekakan oleh seseorang, maka yang memerdekakan dia menjadi ahli warisnya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian seandainya nih yang laki-laki tadi semuanya ada, yang laki-laki tadi semuanya ada, maka yang dapat warisan cuma 3. Jadi banyak banget ya ngapalin. Tapi kalau semuanya ada, yang dapat warisan cuma 3, Pak. Karena nanti itu kan yang berhak dapat waris, tapi kan ada yang bisa berhak dapat langsung, ada yang dia bersyarat. Ya, kalau dia tidak terhalang. Gitu. Jadi apa yang menjadi perantara, maka perantara itu menjadi penghalang. Gitu. Kakek bisa dapat waris, perantaranya adalah bapak. Maka si bapak menjadi penghalang si kakek. Cucu bisa dapat waris dengan perantara anak. Maka anak menjadi penghalang bagi cucu. Ya, maka kadang-kadang ada kakek bunuh bapak, cucu bunuh anak. Nah, yang begini bukan dapat waris, malah dia terputus dari hak waris. Jadi ada 3 nih yang berhak kalau semuanya ada. Pertama anak laki-laki, yang kedua bapak, yang ketiga suami. Itu. Ini yang utama, namanya ahli waris yang utama. Ketika semuanya ada, maka yang dapat cuma 3 orang. Yang lain, yang 12 itu, karena ada 15 tadi, yang 12 itu terhalang oleh 3 orang itu. Ya, anak laki, suami, dan bapak. Atau anak laki-laki, kalau berdasarkan urutan kekuatan hak, anak laki-laki, bapak, suami. Ya. Bahwa sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bicara pembagian, suami dapatnya 1/4, bapak dapatnya 1/6, anak laki-laki dapat sisanya. Atau sering disebut sebagai ashabah. Ya. Jadi nanti ada ahlul furud dan ada ashabah. Ashabah itu yang dapat sisa. Ya, seperti itu. Yang dapat sisa itu kadang dia dapat paling banyak, kadang dia dapat paling dikit. Kadang agak dapat sama sekali. Kalau pembagi yang sudah ditentukannya sepersekian itu ternyata habis dibagi. Ya, maka dia dapat menyaksikan pembagian. Ya. Ya masa gue jadi saksi kagak dibagi sih gitu kan.
Kemudian ahli waris dari golongan perempuan ada 10, Pak. Ya, kalau tadi dari laki-laki ada 15, kalau dari perempuan ada 10. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki ibu. Cucu perempuan dari anak laki-laki ibu. Ingat nih ibu di sini ibu si mayit. Ya, cucu perempuan si mayit. Ya. Jangan mikirnya jangan kita gitu. Pengen banget jadi mayit gitu kan. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Paham nggak? Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Si mayit punya anak laki-laki. Kemudian punya anak perempuan. Nah, itu dia. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, laki-laki si mayit ya. Kemudian ibu. Ya, ibu si mayit. Yang keempat, nenek dari bapaknya si mayit. Nah, perlu ditambahin mayitnya kayaknya ya. Nenek dari bapak si mayit. Ya. Kemudian nenek dari ibu si mayit. Ya, jalurnya dari bapak sama jalur dari ibu. Nenek dari bapak, nenek dari ibu. Yang keenam, saudari sekandung si mayit. Saudari perempuan, kalau laki saudara. Ya. Yang ketujuh, saudari sebapak si mayit. Ya, saudari si mayit yang sebapak. Yang kedelapan, saudari seibu. Yang kesembilan, istri. Dan yang kesepuluh, wanita yang memerdekakan. Balik lagi tuh, yang memerdekakan. Itu 10 ahli waris dari golongan perempuan. Nah, kalau semua ahli waris perempuan yang 10 itu ada semua nih, ketika si mayit meninggal, ya mayit udah meninggal ya. Gitu. Kalau si mayit meninggal berarti meninggal 2 kali dia. Ya. Ketika ada si mayit, maka 10 ahli waris yang perempuan ada, maka yang dapat waris cuma 5. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat saudari perempuan sekandung, yang kelima istri. Ya. Oh, nggak hafal Ustaz. Ya kan? Yang hafal, nggak ada slide-nya, dia nggak bisa dicatat kan. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya. Saya baru ngeh tuh. Oh ternyata papan tulisnya whiteboard-nya baru. Sengaja dibeli. Ya kan? Pak Afan bilang nggak ada kakinya. Ternyata ada kakinya. Nah, alhamdulillah kakinya permanen, jadi nggak bisa lari. Nah untuk pembagiannya, ya, untuk istri itu dapat 1/8, untuk ibu itu dapat 1/6, untuk anak perempuan dapat 1/2 atau setengah, ya kan? Kalau dia sendirian, kalau dia lebih dari 1, dia dapat 2/3 anak perempuan. Lalu cucu perempuan dari anak laki-laki dapatnya 1/6. Lalu saudari sekandung dapatnya sisanya. Pernya dibagi ya udah 1/8, 1/6, setengah, 1/6. Sampai aja KPK-nya. KPK apaan tuh? Komisi Pemberantasan Korupsi? Bukan. Ya, ingat matematika. Ada KPK, ada FP, bukan FBI, ya. FPB, bukan FPI juga, gitu kan? Nah, jadi samakan KPK-nya dulu, ya kan? Penyebutnya. Gitu. Kenapa disebut penyebut, Pak? Karena dia yang disebut. 1/4, 4-nya yang disebut. Ya, seperti itu. Dia yang disebutkan, dia disebut penyebut. Ya. Nah, kalau mau bilang, karena yang dia dibilangin, gitu. Bisa-bisa aja. Ya, mas kalian. Jadi penyebutnya disampaikan tuh 1/8, 8, 6, 2. Berapa yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, bisa dibagi 2? 24. Yang matematikanya
dapat dapat 8 cepat biasanya. Kalau matematikanya merah, bikin lama. Bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, bisa dibagi 2. Waduh. Ya, Mas sekalian. Nah, tapi ketika ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan semuanya berkumpul ada, gitu, maka yang akan dapat waris ada 5. Bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri. Kok jadi gampang, Ustaz? Ya kan tadi jembrengin semua dulu. Tapi kalau semuanya ada, yang dapat waris, inilah yang namanya yang utama. Yang hubungannya langsung atas kita, bawah kita. Atas kita adalah bapak dan ibu, dan bawah kita anak, baik laki ataupun perempuan, dan samping kita maknanya adalah pasangan kita, suami atau istri, tapi bukan saudara. Saudara itu terhalang kalau ada anak laki-laki. Ya, tapi kalau nggak ada anak laki-laki, maka saudara punya hak. Gitu. Makanya punya anak laki-laki, Pak. Kalau belum punya anak laki-laki, segera rencanakan punya anak laki-laki. Ya. Oke, baik, Bapak sekalian. Itu sebagai pengantar dari saya, ya, terkait hal-hal yang penting dalam ilmu waris. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang berdasarkan apa yang saya jembrengin tadi, atau mau ditanyakan langsung masuk ke kasus juga, silahkan. Jangan sampai diam ya. Nah, kalau diam saya pulang ntar. Ibu-ibu punya waris yang menikah. Seorang ibu, dia punya harta waris, dia meninggal, nggak nikah lagi, dia nggak punya anak. Oh, emang nggak pernah nikah? Oh, nggak pernah. Ya, seorang wanita. Ibu-ibu berarti pernah nikah, Pak. Makanya saya keder. Ya, seorang wanita meninggal, ya dia belum menikah, berarti dia nggak punya anak kan? Ya, kan? Aneh kalau dia belum menikah nggak, tapi dia punya anak. Ya, berarti dia nggak punya anak, berarti dia nggak punya. Kita ambil yang deket-deket ini, nggak punya anak lagi ataupun perempuan, berarti dia nggak punya suami, tapi dia punya ibu sama bapak kan? Nah, kalau ibu sama bapaknya sudah meninggal, maka naik ke atas, Pak. Kakek neneknya ada nggak? Ah, sudah meninggal. Dia punya saudara nggak? Nah, kalau dia punya saudara, ya kan? Kalau saudaranya satu, ya kan, laki-laki, maka saudara itulah yang menjadi pewarisnya secara keseluruhan, gitu, keseluruhan hartanya. Gitu, Pak. Kalau ada saudaranya laki-laki dan perempuan, maka dibagi berdasarkan perbandingan 2:1. Laki-laki, saudara laki-lakinya 2, perempuannya 1. Kalau lakinya ada 2, perempuan, saudara perempuan ada 4, ya tinggal dibagi aja. 2 kali 2, 4, tambah 4, 8. Berarti dibagi 8 hartanya. Yang laki-laki masing-masing dapat 2/8, yang perempuannya, saudara perempuan dapat 1/8. Oke. Pertama, wasiat
seperti saya bilang sebelumnya ya, wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Nah, dia nggak punya ahli waris kan? Berarti punya ahli waris saudaranya. Nah, kalau dia nggak punya ahli waris, maka dia bisa mewasiatkan hartanya. Kalau nggak ada ahli waris satupun, ya, dia boleh mewariskan, ya, mewasiatkan. Kalau dia nggak ada wasiat, maka sama sekali nggak ada ahli waris, maka hartanya itu akan menjadi milik negara. Ya kan? Kalau dalam Islam nanti masuknya ke Baitul Mal. Ya, ke Baitul Mal. Ya. Kalau dia punya ahli waris, maka dibagi dulu kepada ahli waris. Bukan dibagi dulu, wasiatnya dipenuhi dulu. Tapi ingat, wasiat harus memenuhi syarat. Saya sudah sampaikan juga, syarat wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta waris. Gitu. Jadi kalau wasiatnya lebih dari 1/3 harta waris, maka dia dipepetin, dipasin ke 1/3. Dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Kalau ada wasiat kepada ahli waris itu batal. Ya kan? Maka pernah ada kasus begini, Pak. Ada seorang bapak, anak pertama udah dikasih rumah, anak kedua udah dikasih rumah, anak ketiga udah dikasih rumah, karena udah pada kawin semua. Tinggal anak keempat yang bontot belum kawin. Nah, terus si bapaknya bilang, nah, kalau bapak mati, ini rumah yang ini buat yang bontot. Ya kan? Maka, ya kan, diingatkan kepada si bapak. Kalau memang pertama, kalau dia bilang kalau bapak mati berarti wasiat. Untuk yang bontot itu nggak bisa. Ya. Maka kalau dia mati, rumah itu menjadi harta waris dia. Sementara 3 anaknya udah dapat rumah, yang bontot belum dapat. Ya kan? Kalau memang bapak berniat untuk memberikan kepada si bontot, langsung saja diberikan sebelum mati. Gitu, dihibahkan. Ya kan? Dihibahkan langsung bilang, nih bapak bagi si bontot ya, langsung balik nama atas nama si bontot. Segera. Iya, intinya balik nama. Karena kan kekuatan hukum itu di surat. Gitu. Ya, di kekuatan hukum dari kepemilikan ada di surat. Dan di dalam Islam itu, ya kan, sesuatu itu milik sesuatu itu menjadi milik bagi pemegangnya. Pengingkarnya dia harus mendatangkan bukti. Gitu. Jadi kalau kemudian miliknya atas nama bapaknya, kata si bontot, enggak, itu bapak lagi itu udah bilang ntar buat aku, dia harus datangin bukti. Gitu. Karena dia dinilai berdasarkan pemegangnya. Dan pemegangnya dalam bahasa hukum adalah surat. Iya, prinsipnya gitu aja Pak. Belum mati udah balik nama. Iya. Tapi kan masalahnya bapak niat mau bagi kan buat si bontot. Ya kan? Tapi kalau bapak mati belum bapak bagi, abang-abangnya dapat, nih bontot nggak dapat. Sementara yang lain dibagi, bapak nggak adil. Hah? Jadi lagu 17-an. Mari bu merebut kembali. Kagak boleh. Ya kan? Ngerebut tuh kagak boleh. Iya, kalau nggak dibagi langsung dia jadi harta waris. Kalau jadi harta waris, maka yang udah dapat rumah juga kebagian. Gitu. Dan satu lagi, secara pembagian di masa hidup, bapaknya nggak adil. Kenapa? Anak pertama dibagi, anak kedua dibagi, anak ketiga dibagi, masa anak keempat kagak dibagi? Gitu. Ya, maksudnya kejadian bapaknya. Ya, nah kalau bicara yang dibagi sama atau kagak, ya diatur aja lah, ya kan, supaya sama gimana ceritanya. Gitu. Jadi kalau mau bagi biar adil, ya kan pembagian itu prinsipnya redo, yang ngasih redo, yang nerima redo, dan orang yang terkait juga redo. Gitu. Ya kalau mau gampang, udah beli aja tanah 1000 meter, bangunin rumah gitu.
rumah 4. Jadi apa? Dari tanah yang sama, lokasinya sama, belinya sama, bangunnya sama, bikin sama semua rumahnya, adil insya Allah. Itu. Ya. Bikin klaster. Ya. Klaster Haji Sumari. Ya. Ya. Tapi kalau seandainya ya kan kita nggak begitu punya rumah, tinggal dinilai saja Pak, dinilai harga rumahnya, gitu. Ya. Tapi kalau sebelumnya si bapak sudah bagi, ya anaknya meredo-redo aja nggak masalah, yang penting dibagi. Yang nggak boleh itu ada yang dibagi, ada yang nggak dibagi. Itu yang nggak boleh, yang bisa menimbulkan kecemburuan. Atau jomplang lah, satu dibagi rumah mewah, satu dibagi gubuk. Gitu. Nah, itu bisa menimbulkan kecemburuan, ya seperti itu. Tetapi kalau yang satu dibagi, dan satu lagi, adil itu tidak berdasarkan sama rata sama rasa. Adil itu proporsional, gitu. Ya abang lu kan anaknya 5, ya gue bagi rumah yang kamarnya ada 4 lah paling enggak, gitu. Lu kan kagak punya anak, atau lu kan anak atuh, masa lu gue bagi rumah kamar 4, buat siapa? Sisanya buat demit. Itu Pak RT lah yang punya urusan dah. Kebiasaan orang tuh. Iya. Bu RT dicatat tuh ya. Bahwa ada ucapan itu. Iya, itu menghindar itu. Oke, baik. Kejawab nggak Pak? Kejawab ya. Seperti itu. Jadi ya begitulah jawabannya. So, ada lagi yang mau ditanya? Silakan, Pak Haji. Coba bilang, mati kagak lihat umur. Tanya antara warisan sama wasiat itu bagaimana? Ya kan sebelum orang meninggal kasih wasiat. Terus ada warisan kan? Ini seperti apa nih hukumnya ini? Oke. Yang pertama, jangan pernah ngadu sesuatu yang nggak perlu diadu. Karena bukan ikan cupang, Pak. Diadu untuk tahu mana yang lebih kuat. Ya. Tapi kalau kita bicara kedudukannya secara proporsional aja masing-masing, jangan diadu-adu. Bahwa wasiat itu ditunaikan dulu sebelum harta waris dibagi. Itu porsinya wasiat. Ditunaikan dulu wasiat, nanti setelah ditunaikan wasiat, ada sisa. Nah, sisa itulah yang namanya harta waris. Kenapa? Karena wasiat itu adalah hajatnya si mayit yang belum tertunaikan. Maka harus ditunaikan. Sementara ahli waris, dia hanyalah penerima hak si mayit. Maka apa? Apa yang menjadi kewajiban si mayit ditunaikan dulu, baru yang menjadi haknya yang dibagi. Porsinya begitu. Nah, tapi di sisi lain, wasiat tidak boleh menghilangkan hak waris. Gitu. Salah satu di antara makna tidak boleh menghilangkan hak waris, tidak boleh kemudian wasiat itu menghabiskan harta waris jika ada si ahli waris. Gitu. Makanya tadi maksimalnya wasiat hanya 1/3 dari harta si mayit. Gitu. Jadi sekuat-kuatnya wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Gitu. Betul, lu punya hak, tapi 1/3 hak lu. Nggak boleh lebih, jangan lu makan semua. Seperti itu. Ya, sok silahkan. Ini kan Pak Afan siap terima wasiat, katanya begitu. Wasiat itu seolah-olah ada yang waris, Pak. Iya, enggak. Itu yang perlu dibedakan. Jadi ada wasiat, ada waris. Ya kan? Wasiat bukanlah warisan. Warisan bukan wasiat. Gitu. Warisan tidak dibagi berdasarkan wasiat. Ya, wasiat tidak dibagi berdasarkan hukum waris. Masing-masing punya porsinya. Wasiat dibagi berdasarkan syarat bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Itu cara membagi wasiat. Waris nggak boleh dibagi berdasarkan wasiat.
sepertiga. Tapi dibagi berdasarkan aturan pembagian waris. Gitu. Jadi itu aja yang perlu diingat. Mayit tidak boleh berwasiat. Wasiat itu artinya apa, Pak? Wasiat itu artinya sesuatu yang dijanjikan si mayit sebelum dia jadi mayit dan ditunaikan setelah dia jadi mayit. Gitu. Ya. Sesuatu si mayit nih pernah ngomong, "Ntar kalau gua meninggal, berarti dibaginya kalau udah meninggal. Bukan sebelum dia meninggal." Gitu. Yang namanya wasiat itu baru ditunaikan setelah yang mewasiatkan meninggal. Ya kan? Seperti itu. Dan tadi dia tidak boleh kepada ahli waris. Karena ini rumah buat bapak adik lu ya, gitu. Itu nggak boleh. Gitu. Ya, karena ini rumah buat adik lu, nggak boleh. Walaupun ada 5 rumah nih, punya anak 5, ya kan? Belum dibagi nih sebelum mati. Begitu mati bapaknya, oh bapak pernah pesan rumah yang pertama yang di sono buat si abang, rumah yang kedua yang di sono buat anak kedua, rumah yang ketiga nggak boleh, nggak boleh. Itu wasiat. Dinilai dulu semua harta itu secara total, lalu dibagi. Ya, kecuali tadi dibaginya sebelum meninggal. Paham nggak Pak Semari? Paham ya? Paham ya Bapak sekalian? Ya. Jadi bedakan antara wasiat dengan waris. Yang nggak paham wajar, karena belum jadi mayit. Jadi ini nggak paham. Nggak paham karena nggak mungkin kita bilang gitu. Oh gitu. Ya, makanya gini, harta itu ada pemiliknya. Maka yang berhak menggunakan harta itu si pemilik. Anak nggak boleh ngomong, "Pak balik nama, anak Pak." Enggak, terserah si bapak. Cuma ketika si bapak nggak balik nama, dia punya konsekuensi. Makanya yang harus dipahami adalah kepada semua orang. Si bapak harus ngerti supaya kalau dia ngurus hartanya nggak salah. Si anak juga harus ngerti karena supaya ketika dia ngurus harta dia juga nggak salah. Atau ketika dia menuntut hak dari bapaknya juga nggak seenaknya. Karena apa? Harta bapak tetap punya bapak. Kita nggak bisa ngatur-ngatur. Paling kita cuma bisa merajuk. Pak, masuk si abang dibagi rumah, kakak dibagi rumah, saya enggak. Ya kan lu belum tahu. Oh gitu, ya udah. Ya kan? Kalau mau kebagian, buru-buru dah kawin. Gitu. Gitu PRT. Jadi memang anak nggak bisa maksa, Pak balik nama, nggak boleh, bukan harta kita kok, harta dia. Balik nama Pak, nggak boleh. Cuma ketika si bapak nggak balik nama, dia harus siap dengan konsekuensi dia mati. Gitu. Konsekuensinya apa? Si bontot nggak kebagian. Kalau si bontot nggak redho, oh itu jadi pertanggungjawaban bapaknya kan di akhirat. Itulah yang disebut anak bisa menuntut orang tuanya di akhirat. Jangan nungguin sholat teh. Sholat meruku sama sujud. Jangan nungguin. Iya betul. Ya, sekalian. Dan ini wajib loh Pak hukumnya, membagi berdasarkan ilmu, berdasarkan hukum Allah. Nggak boleh digantikan dengan hukum apapun atas nama biar adil dah, lebih rata. Berarti hukum Allah nggak adil dong. Menurut dia, kata dia bilang biar adil dibagi rata. Gitu. Karena nanti ada konsekuensinya. Gitu. Orang sering bicara hukum waris, bicara surat An-Nisa ayat 11-12. Padahal ayat 13-14-nya itu jauh lebih penting untuk menguatkan. Ayat 13 itu bicara tentang balasan kepada yang tidak memakai hukum waris. Ayat 14 balasan kepada yang memakai hukum waris. Bisa dipahami Pak? Ada lagi? Ini katanya sampai jam 7.30 kan? Makanya ini spesial kan katanya gitu. Sampai jam 7.30. Oh pada kaget, gue pada tahu. Udah kan? Jangan sok kaget. Jadi
dan meninggalkan waris, kadang-kadang Heeh. Ya, kalau dia meninggalkan waris dan meninggalkan hutang, maka harta warisnya dipakai buat bayar hutangnya dulu. Gitu. Kalau setelah dibayar hutang masih ada sisa, sisanya itulah yang namanya harta waris. Gitu. Kalau habis, ya berarti eh, oh, ya warisannya, ya, ya. Kembali Allah. Kalau hutang aja yang kesisa, itu harus menjadi pertanggungan ahli waris. Sebagaimana kalau ada harta waris. Ya, jangan main-main dong. Dan harta, wow, gua mana nih jatah gua? Giliran hutang, gua ikut-ikutan aja gua ikut. Nah, makanya kan Allah mengatakan, ya kan, apa? Janganlah kalian tinggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan lemah. Walaupun makna lemah itu luas sebenarnya. Tapi salah satunya adalah lemah secara ekonomi. Ya kan? Ngasih warisan harta kagak, udah lemah tambah lemah. Udah ibarat jatuh ketimpa ember, embernya isi cat pula gitu kan. Ada lagi Pak yang lain? Silakan Pak Haji. Pak, menyimpang dosa Pak Haji. Pada anak. Orang tua jual tanahnya kepada anak untuk biaya sekolah anak. Anaknya sama nggak nih Pak? Ada adanya. Oh, dia jual tanah ke kakaknya buat uang sekolah anaknya, adiknya, gitu. Sah Pak. Jual beli boleh dilakukan dari orang tua kepada anak, boleh. Ya, kan bicara kepemilikannya sudah berbeda. Jadi sama seperti halnya harta istri. Istri punya duit, suaminya butuh duit, dipinjemin, statusnya pinjam, harus dibalikin. Karena apa? Karena memang ya. Ya, Bapak sekalian, nih saya kasih ayatnya nih, ya. Nah, Allah katakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita juga ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Itu di An-Nisa ayat 7. Lalu kemudian di An-Nisa ayat 32 Allah katakan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Kan was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi harta itu ada 3 Pak. Pertama, harta yang menjadi bagian dia dari harta peninggalan orang tuanya atau kerabatnya, itu harta waris. Yang kedua, harta yang dia usahakan. Itu bagi laki-laki harta itu 2. Bagi perempuan tambahan 1. Itu harta yang dinafkahkan suaminya untuk dia. Gitu. Jadi nanti kalau bicara istrinya kerja, gajinya gaji dia. Karena ada kasus begini. Ada suami istri, ya kan?
Suaminya kerja, istrinya kerja. Tapi istrinya gajinya lebih gede daripada suaminya. Jauh lebih gede daripada suaminya. Tapi kemudian suaminya merasa berhak atas gaji istrinya. Alasannya apa? Ya kamu kan kerja karena aku yang izinin. Maka harta kamu, ya aku berhak. Nggak bisa begitu. Allah sebut pada wanita ada harta yang dia usahakan. Kasab. Kasab itu artinya harta yang dia usahakan. Dia jualan online, dia kerja. Itu namanya harta yang diusahakan. Laki-laki bisa begitu. Ada juga. Sama tadi di ayat 7 An-Nisa yang bagian dia dari harta waris. Gitu. Maka harta laki-laki itu adalah yang dia dapat dari warisan dan yang dia usahakan. Sementara perempuan yang dia dapat dari warisan orang tuanya, keluarganya, lalu yang dia usahakan plus yang dikasih sama suaminya buat dia. Jadi banyakkan perempuan sebenarnya warisannya. Gitu. Ya, sumber hartanya lebih banyak. Ya, kalau lebaran, Pak, kalau lebaran yang punya duit siapa? Anak-anak sama istri. Suami kagak punya. Sedikit. Ya. Saya lebaran tuh duit saya banyak, Pak. Tapi sudah dibagi-bagi. Makanya tadi ada harta istri, ada harta anak, ada harta suami, ada harta orang tua, ada harta anak. Masing-masing menjadi pemiliknya. Gitu. Makanya disebut tadi kan, kalau kaidahnya itu yang tadi saya sebut, kan, bahwa harta itu menjadi milik bagi pemegangnya. Sementara yang mengingkarinya dia harus mendatangkan bukti. Gitu. Karena nanti berkaitan dengan wasiat nih, ya, suka ada yang ngaku-ngaku sementara nggak punya saksi. Karena wasiat kembali dituntut kepada standar Islam, harus ada saksi. Gitu. Kalau nggak ada saksi sama sekali, ya kan, kemudian dia ngaku begitu, ya kan dia harus mendatangkan bukti kan dia semua, karena harta itu menjadi milik si mayit dan ahli warisnya. Nah, wasiat harus ada buktinya. Buktinya apa? Entah dalam bentuk tertulis, ya kan, atau pengakuan si mayit sebelum mati, bukan pengakuan si mayit setelah dia mati ya. Nah. Itu hanya terjadi di zaman Nabi Isa, ya kan? Sekarang ada, ya kan? Itu udah kita tanya aja masih mayat gitu. Jadi ada bukti surat, ya kan? Surat yang ditandatangani, ya kan? 2 orang saksi atau notaris atau kesaksian langsung dari si mayat sebelum dia mati, atau ada 2 orang saksi yang menyaksikan dan dia memberikan keabsahan secara lisan. Ya benar, gua jadi saksi. Tapi kalau nggak ada saksi sama sekali, berarti kan dia nggak bisa datengin bukti. Kalau dia nggak bisa datengin bukti, nggak bisa ditunaikan. Kalau dia maksa-maksa gitu kan, segala macam, ya udah. Pernah kejadian Pak, pada guru saya. Akhirnya, ya udah kalau memang begitu, deh, suruh bikin surat pernyataan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenar-benarnya telah dengan menyatakan bahwa si mayit pernah menyatakan akan mewasiatkan harta kepada saya berupa bla 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 bla. Jika yang saya sampaikan adalah kebohongan, dusta atau tidak benar, maka saya bersedia dikutuk sama Allah 7 turunan. Silahkan tanda tangani. Nggak berani dia tanda tangan. Berarti bohong. Kalau nggak berani tanda tangan berarti bohong. Ya, seperti itu. Ya, jadi boleh Pak sah tadi. Ya, Pak Haji jual tanah kepada anak yang tua untuk biaya sekolah anak yang kecil, ya kan? Enggak, kalau dia iri, masa dijual buat dia sekolah? Lah kan lu dulu juga sekolah, kan sama-sama sekolah. Ya tapi kan aku cuma lulus SMA, dia kan buat kuliah. Ya kan lu kagak kuliah, emang lu kagak nyampe kuliah. Lah kewajiban bapak kan salah satunya didik anak, didik itu salah satunya nyekolahin. Nah, kalau anak gue yang kecil bisa kuliah, gue nggak sekolah, gue kena tanggung jawab nanti. Jadi makanya tadi saya bilang adil itu bukan berdasarkan sama, udah sampai lulus SMA semua dibiayain,
Kalau mau kuliah, sok dia sendiri. Enggak. Ya kan? Sesuai dengan porsinya. Kalau emang dia mampunya sampai SMA, ya sudah. Kalau dia mampunya sampai kuliah, ya kuliahin. Jadi setiap pemilik hak itu sesuai dengan porsi dan kapasitasnya diberikan. Ketika sesuai porsi diberikan, itu memenuhi prinsip adil di dalam Islam. Gitu. Termasuk juga kalau ada anak yang kebelangsak, ada yang kaya, jangan dibagi rata. Yang kebelangsak dilebihin. Kenapa? Untuk membantu dia kehidupan. Itu adil. Gitu. Begitu Pak Haji. Jadi sah, jual belinya sah. Selama syarat jual belinya dipenuhi. Yang diperjualbelikan bukan barang haram. Ya, tanahnya bukan tanah haram kan Pak Haji? Nah. Sengketa gitu kan. Yang kedua, ada akadnya. Ya kan? Yang ketiga, sama-sama ridho. Ya kan? Gitu. Udah ketika syarat itu dipenuhi, sah. Oh, satu lagi. Ya kan? Masing-masing menyadari apa yang dilakukan. Sadar. Ya. Jangan dia lagi koma, tanda tangan gue ya, tangannya digerakin sama anak kayak gitu. Itu kagak boleh. Itu kejadian, Dek. Bukan sinetron. Ya, seperti itu. Ya kan, atau bapaknya lagi Pak jual ya Pak. Apa dia dijual? Jangan. Harus dia sadar. Gitu. Apa yang dia lakukan dia sadar. Wong ibadah saja harus sadar dengan yang dilakukan. Dalam arti dia dalam keadaan akalnya berfungsi. Orang tidur nggak bisa dihukumi. Orang pingsan nggak bisa dihukumi. Gitu. Gitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ibu-ibu. Ya, silakan. Ibu-ibu jangan apa? Saya nggak nanya kenapa. Kita kan urusan warisan babnya laki-laki suami. Enggak, ibu bisa mewarisi. Ya. Oke. Oke. Oke, baik. Ya, itu aja Ibu. Itu aja. Oke. Jadi balik lagi makna waris. Waris itu harta mayit. Jadi yang namanya dibagi waris kalau si pemilik harta sudah jadi mayit. Gitu. Jadi Ibu jangan mau Bu sama anak Ibu bagi warisan. Jangan mau, kenapa? Belum jadi mayat lu udah minta warisan. Nggak ada warisan kalau belum jadi mayit. Seperti itu. Jadi waris itu adalah harta peninggalan si mayit. Nah, ya sisa peninggalan si mayit itu namanya waris. Kalau harta orang hidup itu bukan waris. Ya, nanti saya akan jawab ke situ Ibu, pelan-pelan. Ya. Tapi saya pengen ke sini itu dulu. Jadi waris itu adalah ketika harta waris adalah ketika si pemiliknya sudah mati. Nah, gimana kalau si pemiliknya masih hidup? Kalau si pemiliknya masih hidup, itu namanya hibah, pemberian, hadiah, infak, sodakoh, seperti itu. Ya. Nah, ketika dibagi kepada anak sebelum kita mati, dibagi kepada anak, boleh, boleh saja sebagai hibah dari orang tua kepada anaknya. Mau dibagi habis, boleh. Nih emak punya 5 rumah, anak emak 5, udah lu dapat atu-atu gitu. Terus emak tinggal di mana? Yang emak ntar tinggal pindah-pindah dari rumah lu ke rumah lu, gantian motor aja dah tuh. Emak jadi nggak punya rumah dong, kagak napa-napa. Emak udah tua, ya kan? Misalnya, boleh, nggak apa-apa, ya kan? Ya. Nah, kenapa Ibu? Namanya hibah. Jadi si emak ngehibahin hartanya kepada anaknya. Nah, tapi orang tua juga perlu mikir bahwa wah itu sarapan udah nyampe.
Oh belum lengkap, baru nasi doang. Kata Morgana. Ya. Nah, ketika harus diingat kepada semua ya, bukan hanya orang tua, kepada kita semua. Ingat, ya, kita itu sebisa mungkin hidup dari apa yang kita hasilkan, yang disebut kasab di dalam Al-Quran tadi. Jangan pernah hidup dari pemberian orang. Kalau ada orang memberi, silahkan diterima. Tapi jangan ngarep dikasih mulu. Kita harus bisa hidup, sekalipun dari anak. Ya, jadi orang tua jangan pikir, nah kalau gue udah tua, berarti gue gak perlu kerja lagi. Kenapa? Kan anak gue pada ngasih. Gitu. Jangan ngarep. Ya, walaupun anak. Ya, berusaha hidup dengan apa yang kita hasilkan. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, artinya ketika kita punya harta, kita bagi habis, akhirnya kita numpang. Gitu. Akhirnya kita pindah dari satu rumah. Kalau tuh anak baik gitu, mau rawat. Dan satu lagi kita perlu sadari, anak itu punya pasangan hidup. Ya, ya, anak punya anak. Ya, kadang-kadang anak kita nggak masalah, tapi pasangannya masalah, risih, gitu. Ya, walaupun sebenarnya, ya kan, mantu itu mahram jatuhnya bagi mertua. Gitu. Tapi kadang-kadang kan istri, kan dia punya anak laki, istrinya, artinya gini, mantu itu nggak pernah bisa plek-plekan kayak anak sikapnya. Hah? Oh, jadi ingetin saya. Gitu. Jadi sedekat-dekatnya mantu sama mertua, nggak bisa plek-plekan senyaman anak sama orang tua. Gitu. Ya, terutama perempuan. Ya. Masalah terberat perempuan itu adalah dengan mertua perempuannya. Gitu. Maka sering terjadi masalah antara istri dengan mertua perempuan. Mertua laki-laki jarang, mertua perempuan. Gitu. Makanya sebisa mungkin pisahkan tinggal mertua perempuan dengan istri, dengan perempuan. Lebih baik berjauhan, kangen-kangenan, daripada berdekatan, kagak ada kangennya, malah ada cakar-cakaran. Kalau diverbalkan, tapi kalau nggak diverbalkan, jadi nyimpen kemarahan. Nyimpen kemarahan itu jadi penyakit buat yang nyimpen, jadi dosa juga. Gitu. Seperti itu. Nah, artinya kita perlu pertimbangkan. Ya, gua tinggal di rumah dia, oh ya dia kan punya bini, ya dia kan punya suami. Ya gimana pun dia kan bini sama suaminya bukan anak gua. Ya mungkin dia punya privasi, punya apa, ya kan. Ya, itu orang tua harus nauin itu. Jangan lu sama emak lu begitu. Enggak, jangan begitu. Emak kita begitu, ya biar cukuplah emak kita. Kita jangan jadi emak yang begitu. Gitu. Ya, kita nauin. Walaupun kita berharap anak kita bininya orang baik. Mungkin anak kita mau bininya orang baik gitu. Sama kita mau senang-senang aja. Tapi kita yang nauin. Enggak. Daripada ntar ada masalah. Ya, mendingan emak sendirian. Ya, tinggal. Itu lebih baik. Bukan nggak boleh ya Bu ya. Ya kan dibagi semua tinggal sama anak. Ganti-gantian bukan nggak boleh. Enggak. Boleh. Tapi lebih baik jika dia tetap mandiri. Ya kan. Sampai dia mati. Ya, makanya ada prinsip, ada yang mengatakan ini kata Imam Ahmad, ada yang mengatakan perkataannya Imam Syafi'i, la rahatan illa ba'dal mamat. Nggak ada istirahat sebelum mati. Istirahat dari mencari nafkah, istirahat dari menafkahi diri sendiri, istirahat dari segala macam, dari ibadah, itu nggak ada kecuali udah mati. Gitu. Ya, begitu Ibu. Ya, jadi kalau boleh aja. Ya, tapi di antara harga diri seseorang itu ketika dia mampu mengurus hidupnya sendiri. Sama-sama. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Masih boleh, Pak. Angka 7.30, Pak. Masih sejam. Malah Pak Afan awalnya minta jam 9. Ini yang pertanyaan yang barusan.
dari tadi numpang kan, anaknya 4 lah. Iya. Kita bapak di wafat, kemudian Saya izin minum ya. kenapa? Nah, ketika orang tuanya wafat itu, terus ini harta itu kan, ini yang jadi sebenarnya yang jadi warisan kan, katanya yang ditinggalin, jadi anak itu ya diwakafkan saja gitu kan, padahal belum tentu semuanya ini setuju. Gitu. Nah, itu bagaimana? Oke. Itu bagus. Punya anak 4, hartanya langsung dibagi 5. Yang 4 dibagi-bagi kepada anaknya, yang 1 jadi milik si orang tua. Ketika orang tuanya meninggal, maka yang harta kelima ini jadi warisan buat yang 4. Ya. Diwakafkan boleh? Boleh. Tapi dengan persetujuan semua ahli waris. Kalau ada yang nggak setuju, nggak boleh. Gitu. Ya. Makanya karena apa? Karena setiap ahli waris kondisinya kan beda-beda. Ada yang memang butuh, jangankan diwakafin, ditunda baginya aja nggak boleh. Ya, bahkan nih kalau ditanya kapan waktunya membicarakan tentang warisan, di saat si mayit mati pun sudah boleh dibicarakan. Gitu. Sekedar membicarakan, ya. Membaginya nantilah selesai urusan bapak nih, ya kan, dikuburin segala macam, ya kan, masih mungkin ibu masih sedih segala macam, dah kita berduka dulu, ya kan, masa berkabung 3 hari, setelah itu langsung dibagi, jangan ditunda-tunda, ya kan. Karena apa? Boleh jadi ada di antara ahli waris yang mungkin punya kebutuhan mendesak. Kalau ditunda-tunda, sementara dia nggak berani ngomong, kita jadi zalim sama dia. Ingat, babnya adalah membagi porsi, bukan membagi dicairkan. Ya. Masalah nanti, misalnya, ini warisan tinggal rumah nih. Ya nggak apa-apa, tetap dibagi. Jatahnya sisi ini sekian, ini sekian. Nah, tapi bentuknya rumah. Gimana nih? Di rumah ini ada jatahnya ibu sekian, ada jatahnya anak sekian. Gimana baginya di rumah? Nggak mungkin rumah dibelah-belah. Atau misalnya, yaudah kita pada perlu nggak? Nggak perlu. Ya udahlah, kita biarin aja di rumah, gitu. Buat tinggal ibu, gitu. Kita rela. Semua udah punya rumah dan nggak ada punya kebutuhan mendesak. Nggak apa-apa, nggak usah dibagi dulu. Biar ibu tempatin di rumah. Begitu ibu meninggal, kemudian apa? Oh ya udah nih, baru dibagi. Nah, ingat ketika ngebaginya, dulu ibu punya hak atas rumah itu. Nah, hak ibu atas rumah itu nanti jadi warisan lagi. Gitu. Nah, baru dibagi. Baginya, tapi ini peninggalan orang tua, kan jadi kenang-kenangan. Ya sudah, gimana kalau gitu? Ada di antara ahli waris yang mau mempertahankan. Ya udah deh, gue beli jatah gue berapa? Jatah gue sekian. Ya udah, sisanya nih gue bayarin. Nah, sisanya nanti dibagi kepada ahli waris yang lain. Gitu. Jadi masalah dicairin itu teknis lah. Tapi bahwa semua masing-masing harus tahu jatahnya, bagiannya. Ini dapat sekian, itu harus tahu. Dan jangan ditunda. Urusan yang harus disegerakan itu salah satunya adalah urusan waris. Gitu. Nah, apalagi, ya kan, diwakafkan tapi tanpa persetujuan. Jadi gini, kalau si mayit pernah bilang, tak kalau bapak mati ini diwakafin buat rumah Quran misalnya, kan jadi wasiat. Ya kalau wasiat balik lagi dihitung sepertiganya, nggak boleh lebih. Ya. Boleh diwakafin penuh kalau diwakafin ketika dia masih hidup. Gitu. Tapi kalau dia udah mati, maka bukan wakaf lagi namanya. Gitu. Tapi kalau kemudian sudah dibagi kepada ahli waris, lalu ahli waris tahu jatahnya masing-masing, terus bersepakat, kita wakafin yuk atas nama bapak. Boleh. Karena itu wakaf dari orang yang hidup, tapi di atas namakan orang yang mati. Gitu. Nah, tapi harus dengan persetujuan si pemilik hak.
Karena kan itu harta waris udah punya hak masing-masing. Harus dengan persetujuan si pemilik. Nggak bisa, udah gue yang tua, ya kan? Pokoknya nih harta nggak ada lagi harta bapak, itu harta waris. Hartanya milik siapa? Milik ahli waris. Maka walaupun dia yang paling tua, dia harus izin kepada adiknya, karena adiknya punya hak gitu, yang sama. Gitu. Makanya nanti ada istilah, ada yang melepas hak waris, ada yang menghibahkan hak waris. Itu beda. Yang melepas hak waris, dia mengatakan, gua nggak ambil, jatah gua. Jadi yang harusnya dibagi 4, dia nggak ambil, jadi dibagi ke 3 orang ahli waris. Jadi harta bulat dibagi ke 3 orang, gitu. Tapi kalau dia gua alihkan jatah gua ke siapa, gitu, maka tetap jatah dia dihitung dulu, dibagi 4 dulu ke 4 ahli waris, nanti jatah dia dibagi kepada yang dia tunjuk, gitu. Nah, ngebagi itu kadang-kadang karena belum lihat nilainya biasanya, gitu. Begitu lihat nilainya, oh banyak juga ya ternyata. Berubah pikiran, gitu. Nah, jadi setelah dibagi warisan yang 5 harta kelima itu yang meninggal bapak, setelah dibagi boleh mau diwakafkan, tapi gimana, mau sepakat nggak? Gitu. Dan pastikan semua redho, jangan ada yang dipaksa. Paham, Pak? Ya, gitu. Dan soal itu, mana kalau sampai dengan kajian Ustaz masih dalam hati kita sebagai bayangan sebagainya, wah ada yang salah. Gimana cara kejadian? Ustaz tadi. Kalau udah kan, karena gitu, atau minimal yang ada di sini nih, kalau mati diingat, karena Pak Ustaz kan pernah ngomong, baiknya di suatu wilayah itu ada yang ngerti tentang warisan ini. Salah satu area 1 RT ini si 100 orang, minimal 1 lah yang ngerti, kan? Kita kajian kemarin bilang, terus kan kadang-kadang kan hal ini sering pahit. Saya gitu, minimal yang ada di sini tuh kita pagi, kalau meninggal kita cari pausan aja gitu, nggak ribet gitu kan, nggak ribet. Iya. Itu aja sih sebenarnya 2 hal ini. Jadi konsultan ya, konsultan waris. Iya. Seorang Pak Ismail masih mikirin masalah kedudukan. Jadi seorang Pak Ismail, maaf ya, tahun, hampir 70 tahun. Karena berlagi kami masih muda-muda. Masih nanyain di wasiat didudukan. Wasiat juga harus ada saksi. Saksinya waktu itu siapa saksinya? Pembantunya doang kah? Pembantunya sekarang mati ya perlu pecat. Itu juga panjang tuh. Dulu track-tracknya gitu. Nah, hal-hal ini kan harus di-track secara dalam. Itu juga atau tiba-tiba ngomong, iya bener punya bini lagi. Dia dengar kaget tuh. Mas siapa ini saksinya kan gitu. Punya bini lagi, pertanyaan lagi. Lalu dulu. Ditanya. Jadi orang jangan dikit orang gitu. Sekali dia juga jadi artinya di situ yang memang harus dinegesin. Karena ini kan nggak main. Jangan sok-sokan kita haji udah apa kita dapat lagi dari orang tua, berani nggak ngomong kepada besar, salah tuh kalau orang tua kita tiba kayak tadi Pak Haji Surya punya kejadian kan gitu, inget oh iya ada nih orang wanita yang belum kawin, yang aneh nggak punya anak, kan inget itu namanya fair, karena kita mikir buat apa haji 8 kali teman surga, gampangnya gitu aja kalau jadi Betawi kan, bingungin bahasa saya tadi, cuma yang hal-hal kayak gini jadi beresin bagi situ. Oke, baik. Jadi gimana kalau udah kejadian? Kita nggak tahu. Jika masih bisa direvisi, revisi. Ya, jika masih bisa direvisi, revisi. Minimal kita yang tahu berusaha merevisi.
Kalau kemudian yang diajak ngerevisi nggak ada yang mau, itu kita sudah lepas tanggung jawab kita. Nah, tugas kita menyampaikan ini salah, ya kan? Ini harus diperbaiki. Nah, tapi kalau udah, oh nggak bisa, nah, itu urusan dia, urusan kita. Jadi gini, tugas kita menyelamatkan diri kita dan orang lain. Tapi kalau nggak bisa nyelamatin orang lain, minimal kita nyelamatin diri kita. Mirip kayak di pesawat, Pak. Ya kan? Di pesawat itu tugas pertama nyelamatin diri kan. Ada bapak, ada emak, ada anaknya masih kecil. Begitu pesawat masalah, turun itu oksigen, bukan atas nama kasih sayang, oksigen kasih ke anaknya dulu. Enggak. Prinsip keselamatan itu menyelamatkan diri sendiri dulu. Sesayang apapun kita kepada orang yang kita sayangi, maka menyelamatkan diri itu lebih diutamakan. Maka apa? Ambil masker, oksigen, kita pakai, baru kita pakai anak kita. Kenapa? Khawatirnya kita pakai anak kita mati. Gitu. Kalau kita mati, belum sempat kepakaian, anaknya bakal mati juga. Kalau ada kepakaian, kita mati, itu anak bisa mati juga. Kenapa? Nggak ada yang menolong dia setelah itu. Gitu. Tapi kalau kita pakai duluan, anak kita mati, minimal satu orang selamat. Gitu. Ya. Jadi kalau bisa direvisi, revisi, Pak. Tapi kalau kita udah berusaha merevisi, nggak ada yang berkehendak, ya yang penting saya sudah menyampaikan. Nah makanya biar semua ingin merevisi, saya bacain aja deh ya. Nih ayatnya nih, ya sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum, mohon maaf ya, aduh, yarawnahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratin liulil absar. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan. Salah. Ini kok Ali Imran sih? Maaf, salah surat. Ya, pantas kau bunyinya beda. Tilka hududullahi wa may yuti'. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Hukum-hukum tersebut, yaitu hukum waris yang Allah sebut di ayat 11 ayat 12-nya, itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Ingat, dari Allah. Dan saya bilang di minggu lalu, tidak ada ya kan, hukum aturan yang dibahas tuntas di Al-Quran sedetail dan setuntas hukum waris. Selesai. Ya kan, di Al-Quran itu hukum waris itu selesai. Pembagiannya segala itu selesai. Dibahas semua. Jatah sini sekian, itu ayat semua. Bukan hadis, bukan perkataan ulama, bukan. Makanya firm, gitu. Ya, seperti itu. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Di ayat 14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududallah yudkhil wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang dia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi kalau kita mengabaikan hukum waris, kita tahu nih, nggak harus kita tahu cara baginya, Pak. Semua orang tahu bahwa Islam punya hukum waris. Walaupun dia nggak tahu cara ngitung cara baginya, tapi dia tahu bahwa Islam nggak tahu hukum waris, dia nggak pakai. Ayat 14 kena. Ya.
Seperti itu. Kalau dia nggak tahu cara itu, cari orang yang tahu. Gitu. Makanya tadi kalau yang disebut PR tadi, kalau misalnya kita susah ngomong ke keluarga, karena mungkin kita yang muda, yang tua pada gimana gitu, maka datengin orang yang bisa jadi penengah atau bisa didengar. Siapa? Ya pasti orang berilmu. Gitu. Lah kalau orang berilmu nggak mau didengerin, ya makanya kalau nggak salah minggu lalu ya PR tersebut ada yang nanya kepada seorang ahli waris, ahli ilmu faraid, kemudian boleh nggak kalau begini? Lalu kata dia, ya itu masih silakan saja. Walaupun seharusnya tidak begitu. Dia harus menyampaikan nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena ini tuntutan dan tuntunan dari Allah. Ada konsekuensinya. Tapi Ustaz saya begini-begini. Tugas saya menyampaikan. Karena saya juga nggak bisa memaksa ibu. Ibu bukan siapa-siapa saya. Gitu. Kecuali saya penguasa. Gitu. Saya menguasai ibu, wajib, kalau enggak gue penjara lu, ya misalnya. Tapi kan tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Dan Allah sudah menunjukkan kuasanya di ayat 14. Kalau enggak, gitu, kata Allah, kita hanya menyampaikan, ini bu, ya kan, dalam tanda petik paksaan dari Allah, tuntutan dari Allah, bahwa kita harus begini. Kalau ibu enggak, maka ya ibu harus siap dengan itu. Tapi kan, ya tugas saya menyampaikan. Semua kembali ke bapak sama ibu. Mau dikerjain silakan, enggak. Tapi yang jelas saya sudah menyampaikan. Begitu seharusnya menyampaikan. Bukan sekedar ya terserah lah gitu kan. Tapi saya nggak ikut-ikutan. Ya kan? Itu namanya dia belum berusaha menyelamatkan orang, tapi dia udah nyelamatin diri. Gitu. Seperti itu. Berusaha dulu untuk menyelamatkan diri karena kita sudah selamat sebab kita sudah punya ilmunya. Gitu. Seperti itu. Karena ilmu itu menyelamatkan, menjaga seseorang. Beda dengan harta. Harta harus dijaga. Kalau ilmu dia menjaga. Gitu berarti. Ya. Wallah a'lam bishawab. Silakan. Saya mau menanyakan. Saya tadi kalau laki-laki bertugas menetes guru, kalau seandainya ini bagi kita tahunya kakak itu istrinya satu, ternyata dia poligami Tanpa sepengetahuan. terus Ini kelakuan laki-laki biasanya Pak ya. apakah dia dari nanti misalnya bapaknya ini meninggal, warisnya ini apakah dari harta gono ini dengan istri ABC tadi atau bagaimana dengan yang karena kan bapaknya satu nih, ada 4. Misalnya ini untuk yang anak-anaknya lagi adalah laki-laki, masing-masing punya anak. Nah, bagaimana untuk apakah dari harta gono dia dengan misalnya B, C, D bagi anaknya atau bagaimana? Atau dia dari secara global bapaknya nanti bagi semua. Baik. Bapak sekalian melakukan Allah. Di dalam Islam penting, ini penting dicatat, tidak ada harta gono gini. Ya, jadi istilah harta gono itu tidak ada dalam Islam. Karena harta itu ada pemiliknya. Gono gini itu kan nggak jelas pemiliknya. Gitu. Makanya gono gini gitu. Ya, harta dalam Islam itu harta ya kalau gono nggak gini. Kalau gini ya nggak gono gitu. Ya, jadi nggak ada harta gono gini dalam Islam. Makanya tadi saya bilang, harta istri itu yang mana? Harta yang diberikan oleh suaminya kepada dia, harta yang dia usahakan, harta yang dia dapat warisan dari keluarganya, itu harta dia. Suami nggak boleh mengambilnya tanpa seizinnya. Jadi bukan hanya istri yang harus izin ngambil harta suami, suami pun harus dengan izin istri ketika dia mau mengambil harta istri. Gitu. Ketika statusnya pinjam memang harus diganti. Oh, kalau nggak diganti pas mati dan istrinya nggak menganggapnya lunas, dituntut di akhirat. Jadi utang, karena utang kan dituntutnya di akhirat kan, kalau sampai mati nggak dibayar, kan gitu. Kecuali yang menghutangkan mengikhlaskan, gitu. Ya seperti itu. Nah, jadi status kepemilikan itu ada, nggak ada gono gini. Makanya kan saya bilang kemarin bahwa di dalam kodifikasi hukum Islam itu, ya kan, ketika suami mati misalnya, maka harta dia dibagi dua dulu, separuh jadi harta istri, separuh jadi harta. Itu jadi kontroversi.
Ya, jadi perdebatan. Karena apa? Itu dianggap ya kan melanggar dari hukum Allah. Ya. Seperti itu. Oh, harta itu jelas siapa pemiliknya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, baik dengan sepengetahuan atau baru diketahui setelah mati, gitu. Ya kan? Setelah dia mati baru ketahuan, oh ternyata punya bini lain, gitu kan? Kenapa? Karena bininya kontak. Soalnya apa? Selama ini dirahasiakan, belum ada urusan sama yang lain. Tapi begitu mati ada urusan warisan. Dan satu. Nah, ada yang layan dua anak, gitu kan? Nah, itu kejadian Pak. Itu pernah ada yang konsultasi ke saya seperti itu. Nah, kalau dibilang benci banget, iya benci boleh benci, tapi jangan ambil hak dia. Dia punya hak. Tapi tentu dibuktikan dulu ya, dibuktikan dulu nikahnya kapan, ya kan? Siapa saksinya, siapa yang menikahkan, gitu. Kalau nikahnya siri, walau bukan nikah siri sih, nikah hak sebenarnya, ya kan? Karena dia tidak siri di mata Allah, dia sesuai syariat kan, nikah yang benar, gitu. Bedanya ada nikah yang hak yang benar, ada nikah yang sesuai disaksikan KUA gitu, ya seperti itu. Karena kalau kita kesannya dibahasakan nikah siri, kesannya nikah siri itu salah, gitu. Padahal itu sesuai syariat, gitu. Ya, cuma tidak dicatatkan di KUA, ya seperti itu. Nah, jika dia berhasil membuktikan, ya, kalau misalnya tercatat di KUA, surat nikahnya unjukin. Kalau dia siri nggak tercatat, ada saksinya, kan pasti ada saksi kan? Karena syarat nikah harus ada saksi. Saksinya siapa? Ya kan? Kemudian walinya siapa? Yang menikahkan siapa? Ya. Jika dia bisa datangkan bukti semua, fix. Ya, berarti dia ahli waris. Kenapa? Jatuhnya nasab. Makanya tadi ada saudara seibu, saudara sebapak. Gitu. Kalau saudara seibu, berarti kan ibunya sama, tapi bapaknya beda. Tapi bukan berarti poliandri ya. Nggak boleh poliandri dalam Islam. Mungkin si ibu punya anak dari suami yang pertama, kemudian cerai atau meninggal suaminya, terus dia nikah lagi. Nah itu nanti anak dari suami yang pertama sama anak dari suami yang kedua setelah cerai yang pertama atau yang pertama mati, itu namanya saudara seibu. Gitu. Saudara sebapak, ya yang jamak, ya, yang poligami tadi, baik dia poligami hidup atau poligami, bukan poligami mati sih ya, poligami mati. Seperti itu. Jadi anak, selama dia statusnya anak, dia punya hak waris. Harus dibagi berdasarkan. Jadi kalau yang mati bapak, maka anak-anak sebapak memiliki hak waris. Tapi kalau yang mati ibu, maka si bapak punya istri yang lain, anak dari istri yang lainnya kagak punya hak. Kalau mati ibunya, nggak ada urusan. Mau dicontohin Pak? Contohnya contoh bapak atau contoh yang lain? Misalnya ada si A punya istri si B, nah, kemudian dia punya istri lagi si C. Si A mati, maka si B dan si C punya hak. Tapi kalau si B mati, ya si C kagak punya hak, nggak ada hubungan antara dia. Gitu. Seperti itu. Anak-anak dia ya enggak, anak-anak yang ini yang enggak juga. Seperti itu. Ya. Dari statusnya tetap anak laki-laki itu tadi yang baru dari istri A, B, C tadi tetap anak laki-laki. Anaknya Pak. Tidak yang pertama tadi. Iya. Kan ada anak laki-laki, yang anak laki-laki bapak, istri dari. Bukan hanya anak laki-laki Pak, anak laki dan anak perempuan itu punya hak. Ya, jadi yang haknya nggak bisa dikalahkan tuh 3. Bapak, istri atau suami, dan anak. Itu nggak bisa dikalahin. Nggak ada penghalang.
gitu. Ya, seperti anak baik anak cowok maupun anak cewek dengan porsi pembagian 2:1 gitu. Nah, kalau si B meninggal, si A suami, B istri, C istri. Si B meninggal, maka ahli warisnya adalah suaminya, anaknya, orang tuanya. Bukan si C. Si C nggak ada. Gitu. Tapi kalau si A yang meninggal, ahli warisnya istrinya B dan C, anak-anaknya, dan orang tuanya. Oh enggak, orang tua si mayitnya. Gitu. Gitu lah. Ya. Sudah berencana atau? Kantornya jauh. Oh, kan? Saya Pernah tugas di mana gitu ya? Pak Sumari. Enggak, khususan sama Bapak. Insya Allah. Suami setia. Oh iya, anak kandung. Ya, bukan anak sambung ya. Bukan anak sambung. Saya bingung pakai istilah sambung gitu. Kayak tali disambung. Anak kandung ya, anak dia. Jadi bukan anak tiri, bukan. Bukan. Sebagaimana juga tadi ada yang nanya anak angkat. Anak angkat enggak punya hak. Ya, anak angkat haknya bisa lewat wasiat. Ya kan? Tapi tadi maksimal 1/3. Nggak boleh lebih daripada itu. Jadi ketika bagi waris, ya anak angkat jangan merasa berhak, apalagi merasa paling berhak. Walaupun dia ngurusin si ibu sampai matinya, gitu. Ya, dia ngurusin si ibu, lalu kan juga diurusin sama si ibu, dirawat, ya kan, diangkat jadi anak, dikasih penghidupan, ini sama aja, gitu. Jadi jangan pernah merasa berbuat baik orang tua, jangan. Ya, kebaikan orang kita yang kepada orang tua, pertama dia nggak untuk dibayar, karena itu kewajiban. Yang kedua, kalaupun mau dihitung-hitung, nggak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan orang tua. Jadi kalau ada anak yang bontot, kadang merawat orang tuanya, merasa hak warisnya lebih banyak daripada abang-abangnya, nggak bisa, gitu. Ya, nggak, nggak bisa. Ya, nggak bisa, kagak boleh. Pertama, dia ngurusin orang tuanya, itu kewajiban dia. Yang kedua, kalau dia punya kelebihan ngurusin dibandingin saudaranya yang lain, itu jadi bakti dia dan pahala dia akan diganjar sama Allah dengan balasan yang tidak didapat oleh saudaranya yang lain. Gitu. Jadi nggak ada alasan apapun, kagak bisa. Terus kalau lu ngurusin kenapa? Lu minta dibayar. Gitu. Seperti itu. Wah, itu udah pahalanya habis, Pak. Maka ungkapan itu bisa jadi ungkapan itu bisa jadi dosa juga. Yang pahalanya pasti angus, hampir pasti angus. Kenapa? Niatnya udah bukan ikhlas, ingin ngerawat. Gitu. Ada yang lain? Silakan. Ya kalau ada kasus nanti, gitu kan, nggak mau diungkapin di sini, sok deh, tafadhol, kan. Kalau mau silakan. Penutup baru jam 7. Masih ada 30 menit. Misalnya kan kita sebagai orang tua persiapan ya kan, punya anak nih kan, anak terus kita kumpulin nih anak kita lagi masalah warisan nih kayak gini, mestinya ngaturnya seperti ini. Di situ tuh disebutkan tuh, nanti kalau misalnya dari jatah lu ini, jatuhnya itu wasiat apa ya? Jatuhnya itu hibah atau masih waris? Tapi udah disebutkan gitu kan, supaya jadi diatur sebelum orang tua meninggal gitu. Ya. Jadi itu namanya babnya edukasi kepada keluarga. Perlu Pak mengedukasi kepada keluarga. Pak Iik sudah melakukannya. Anaknya kumpulin, nih studi kasus nih, bapak mati. Jangan takut mengibaratkan bapak mati.
ya walaupun masih hidup gitu. Belum pasti mati juga gitu. Ini kalau bapak mati nih harta bapak nih misalnya sekian. Nah, ahli warisnya Pak, ibu. Ini anak ada berapa, anak perempuan berapa, anak laki berapa. Ada kalau ada anak laki, oh berarti saudara bapak nggak punya terhalang haknya, berarti nggak dapat. Ya kan? Orang tua kalau masih ada nih, bapak meninggal duluan daripada kakek gitu, maka berarti kakek punya hak gitu. Seperti kakek dan nenek, bapaknya si mayit, ya kan masing-masing punya hak 1/6 gitu. Nah, setelah dikasih tahu begitu, jadi nanti kalau bapak mati, baginya begini ya, gitu. Itu bukan wasiat, itu mengingatkan tentang hukum ya, yang harus dilakukan kalau dia mati. Wasiat itu adalah sesuatu yang di luar dari aturan waris. Ya. Tapi kalau yang disampaikan, entah kalau bapak mati dipakai begini, itu kalau dia dalam lingkup hitungan waris, maka dia bukan wasiat. Gitu. Itu namanya kita lagi mengedukasi, mendidik keluarga. Gitu. Atau kalau kita nggak tahu detailnya, cukup Islam itu ngatur hukum waris. Nanti kalau bapak mati, kita tahu yang umum-umumnya nggak apa. Nanti selebihnya kamu panggil ustaz. Ya, ini nggak harus saya, bisa siapa aja, gitu kan? Ya, jadi ada Pak, ini cerita aja nih, cerita aja. Nanti tolong ya, dihapus ya, jangan direkam ya. Gitu. Ini cerita aja gitu. Ini cerita dari guru saya dalam ilmu waris. Ada Pak, ya kan? Ada satu masyarakat yang dia ada tempat bertanya tentang ilmu waris yang memang menguasai waris, tapi ya memposisikan diri sebagai konsultan. Oh ini live, nggak bisa diedit berarti. Oh. Saya pikir rekaman gitu. Nah, bukan hanya wajahnya, suaranya juga boleh ada. Jadi